Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwin Nurmela Dewi. Di video sebelumnya saya bahas hasil downloadan dari launching peluncuran SNPMB tahun 2025. Video kali ini kita akan mencoba melihat webnya, web SNBP tahun 2025, apakah berubah atau tidak atau sama dengan tahun 2024. Kita masuk saja di Google. Di mbah Google ini kita search langsung SNPMB 2025 akan muncul. Nah, kalian silakan klik yang ini ya. Yang ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau TPS snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada tag berjalan. Di sini ada tag berjalan. Di sini tertulis peluncuran seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 pada 11 Desember tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, berarti launchingnya sudah di tanggal 11 Desember kemarin pukul 10 dan ini webnya. Webnya masih sama seperti web yang tahun kemarin di tahun 2024. Tapi masih sama dan ini pun ada statistik info terkini, ada statistik nilai peserta UTBK tahun 2024 27 Juni 2024. Ini ada kesempatan permainan penasihat PMB. Kalau kalian melihatnya di laptop, ini tampilannya seperti ini awalnya. Tapi kalau kalian melihatnya di HP akan berbeda. Nah, setelah itu kita akan mengklik garis 3 yang ini yang sebelah kiri akan muncul menu. Di sini ada beranda, ada portal SNPMB, ada SNBP, ada UTBK, SNBT, jadwal, unduhan, info terkini, pas, dan tautan. Nah, beranda berarti yang ini ya, yang awal ini beranda. Portal SNPMB ini adalah kalau kita klik menggunakan open link, nah ini adalah kita akan login. Nah ini untuk login kita akan masuk, nah, tapi sebelumnya akan registrasi akun SNPMB. Nah di sini registrasi akun SNPMB telah ditutup pada tanggal 28 Februari 2024. Ini yang tahun kemarin. Nah sesuai jadwal di tahun 2025, kalau kita melihat jadwal, nah ini jadwal dulu ya, kita akan melihat jadwal, nanti akan saya bahas SNPMB dan UTBK-nya. Kalau melihat jadwal, kita klik sini apakah jadwalnya tetap di tahun 2024 atau sudah berubah nih. Maksud saya, jadwal yang di sini yang di web ini apakah untuk SNPMB tahun 2024 atau SNPMB tahun 2025. Kita cek dulu jadwalnya ya, sebelum kita bahas yang SNBP dan UTBK. Jadwalnya apakah sudah sama? Dan ternyata jadwalnya sudah jadwal SNBP tahun 2025 guys. Nah ini udah ada nih jadwalnya nih. Nah berarti benar ini web yang akan dipakai. Ini akan dipakai untuk pendaftaran dan informasi tentang SNPMB tahun 2025 yang berkaitan dengan SNBP, yang ini SNBP, dan UTBK SNBT tahun 2025. Baik, yang kita bahas kali ini adalah tentang jadwal SNBP dulu ya. Jadwal SNBP tahun 2025 diantaranya adalah pengumuman kuota sekolah tanggal 28 Desember 2024. Sekarang masih pertengahan, berarti sekitar 2 minggu lagi, ditunggu saja, mudah-mudahan sesuai. Apa sih pengumuman kuota sekolah? Jadi pengumuman kuota sekolah itu adalah panitia SNPMB panitia SNPMB melalui Dapodik, dia akan mensinkronisasikan antara Dapodik dengan panitia SNPMB, itu akan melihat jumlah kelas 12-nya ada berapa. Jumlah keseluruhan kelas 12 ada berapa, setelah itu akan mengecek akreditasinya apa. Kalau dia akreditasinya A, berarti yang dari jumlah seluruh kelas 12 akan dicek 40% dari jumlah kelas 12. Jadi contoh gini, di satu sekolah ternyata jumlah kelas 12-nya 100. Nah, karena akreditasinya A, dia berarti 40% dapatnya. Nah, kalau dia dapatnya 40% berarti yang boleh mendaftar atau yang masuk eligible di SNBP tahun 2025 itu adalah 40 orang peringkat 1 sampai 40. Nah, jadi nanti pengumuman kuota sekolahnya, contoh sekolah A nanti kuotanya 40 orang gitu ya. Nanti sekolah B kuotanya berapa gitu. Karena ini sekarang tidak ada IPA IPS jadi langsung kuotanya secara global. Di tahun sebelumnya masih di tahun kurikulum Kurtilas 2013 itu terdata IPA-nya berapa contoh jumlah kelas 12 IPA-nya sekian 100, jumlah kelas 12 IPS-nya 100. Jadi nanti akan muncul kelas IPA itu 40 orang, kelas IPS-nya 40 orang. Karena kurikulum merdeka yang dipakai kebanyakannya yang dipakai kurikulum merdeka, jadi tidak menggunakan jurusan. Jadi ada kemungkinan
kuota sekolahnya akan muncul, kuota sekolah ini sekolah A, nanti kuotanya langsung muncul 40 orang, langsung muncul 100 orang. Ya kalau ternyata dalam satu sekolah itu kelas 12-nya ada 200 orang, berarti 40%-nya berarti 80 orang. Berarti peringkat 1 sampai 80 ya itu yang akan bolehkan mendaftar. Setelah itu baru sekolah akan memperingkat secara paralel dari peringkat 1 sampai peringkat 80-nya. Ada kemungkinan kalau 200 orang kan ada kemungkinan kalau satu kelasnya 30 aja sudah kelihatan ya, berarti hampir 8 kelas atau 7 kelas ya, 7 kelas, ya hampir 6 kelas lah, hampir 6 kelas, 7 atau 6 kelas gitu ya. Kalau satu satu sekolah itu 200 orang siswa kelas 12-nya. Nah, kalau ternyata tidak sesuai, contoh kita jumlah sekolahnya, jumlah siswa kelas 12-nya itu 200, ternyata hanya dapat 78. Nah, kalau sekolah bisa menyanggah. Sekolah bisa meminta, kok kenapa jumlah kita ada 200 kok jadi 78 gitu, yang 2 orangnya kok hilang gitu. Karena 40% nanti bisa menyanggah, bisa bukan bahasa kasarnya kalau kita bisa protes lah. Bisa protes untuk bisa membuat jadi 40% dari 80 orang gitu ya. Ini pengumuman kuota sekolah nanti tanggal 28 Desember tahun 2024. Ini adalah urusan sekolah, bukan urusan kita sebagai siswa. Biarkan saja, syukur-syukur sesuai tidak ada perubahan. Oke, nah ini ada masa sanggah nih. Masa sanggahnya 28 Desember sampai 17 Januari. Jika ternyata kuota sekolahnya tidak sesuai yang saya sebutkan tadi. Seharusnya 100 orang, harusnya 40 orang. Dari jumlah siswa total 100 orang, ternyata hanya 35 atau hanya 37. Kita bisa menyanggah di tanggal 28 sampai 17 Januari 2025 bahwa kuota kita itu seharusnya sekian gitu ya. Nah, yang ketiga ada registrasi akun SNPMB sekolah. Ini tanggal 6 Januari sampai 31 Januari 2025. Ini bagi yang belum mendaftar, ya bagi sekolah baru, bagi sekolah yang baru baru lulusan ataupun sekolah baru mendaftar, ini harus registrasi dulu. Tapi bagi sekolah yang sudah berlangganan, sudah hampir 5 tahun, 3 tahun, sudah berlangganan gitu ya, sudah sering ikuti SNBP, SNPMB dari tahun 2022, 23 dan kemarin 2024, ini tidak usah registrasi, tinggal registrasinya hanya memasukkan NPSN saja kalau tidak salah. Setelah itu akan muncul tampilan berikutnya di mudah-mudahan username dan password-nya tidak lupa ya. Ini kadang-kala kalau kalau di salah satu sekolah operatornya berubah, operatornya bergantian ataupun apapun itu bentuknya, ini kadang-kala suka lupa username dan password-nya, mudah-mudahan tidak lupa ya. Nah, pengisian PDSS oleh sekolah 6 Januari sampai 31 Januari 2025. PDSS adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Ini adalah penguploadan nilai. Nah, ini PDSS penguploadan nilai. Jadi, pengumpulan nilai itu dijadwalkan tanggal 6 Januari sampai 31 Januari setelah sekolah tersebut sanggahannya selesai atau pengumuman kuota sekolahnya tidak bermasalah dan sudah meranking semua siswa di kelas 12 tadi dan mereka sudah siap bahwa siswa ini akan didaftarkan untuk yang eligible. Siswa yang eligible didaftarkan untuk di SNBP tahun 2025. Setelah itu sekolah akan mengupload PDSS tanggal 6 Januari sampai 31 Januari 2025. Bagi sekolah yang baru mengupload ini hati-hati ya. Jangan sampai nanti ada kekeliruan, ada perbedaan angka antara antara yang online, yang di PDSS sama yang bukti fisiknya. Nah, bukti fisiknya gitu ya. Registrasi akun SMP untuk siswa nih, kalau daftar siswanya, registrasi akun untuk siswanya itu tanggal 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Jadi setelah liburan, kalian kelas 12 harus mendaftar di akun SNPMB tahun 2025. Semua siswa. Ada kalanya siswa juga mengatakan, Pak saya nggak bisa, Pak saya nggak kuliah Pak, mau kerja. Wajib daftar. Kita tidak tahu nanti 2 bulan, 3 bulan berikutnya ternyata orang tua menyetujui kalian kuliah, kita nggak tahu kan. Jadi mendingan daftar dulu. Kalau sudah punya akunnya kan enak. Toh tidak ribet. Nah, registrasi akun SNPMB, apa yang disiapkan? Ini foto. Foto kalian 3x4. Biasanya sekolah yang aktif biasanya di awal semester 6, di awal semester ganjil ini atau di awal semester ganjil ini biasanya memfoto. Sekolah memfasilitasi foto untuk ijazah. Nah, nanti foto ijazahnya kan hitam putih tuh. Kalian rubahlah background-nya menjadi merah ataupun biru.
Karena registrasi akun SNMPMB menggunakan foto yang background-nya berwarna, bisa merah atau biru, nanti kalian ganti ya. Kalau di sekolah ada beberapa sekolah yang memang memang mungkin fotonya masing-masing, ada beberapa sekolah juga fotonya dikelola oleh sekolah. Kalau foto oleh sekolah nanti kalian minta ke kurikulum, minta ke kesiswaan yang mengelola foto sekolah untuk ijazah, kalian ambil per kelas, setelah itu kasih nama, dan setelah itu ganti secara pribadi masing-masing. Jadi kalian harus punya 3 foto yang berwarna berbeda. Yang pertama foto berwarna hitam putih, yang kedua foto berbackground merah warnanya, yang ketiga foto berwarna atau berbackground biru, begitu ya. Nah, ini ada pendaftaran SNMPMB-nya itu 4 sampai 18 Februari tahun 2025. Nanti untuk registrasi akun SNMPMB siswa kita akan bahas di video berikutnya. Ini juga kita akan bahas di video berikutnya secara keseluruhan. Yang penting sekarang pendaftaran SNMPMB-nya 4 sampai 8 Februari, ini hanya 1 bulan. Pembahasan SNMP 1 bulan juga 18 Maret tahun 2025. Masa unduh kartu 4 Februari sampai 30 April tahun 2025. Jadi nanti setelah kalian pendaftaran SNMP harus mendapatkan kartunya biar nanti kalau kalian diterima kartu ini bukan bermanfaat ya wajib dilampirkan pada saat daftar ulang. Nah, inilah jadwal SNBP tahun 2025. Jadwal UTBK-nya juga sama ada di tahun 2025 registrasi akun SNMP siswa sama cuma lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena daftarnya pendaftar UTBK-nya lama di bulan Maret berarti ya. Berarti ini jadwal UTBK SNBT tahun 2025. Registrasi akun SNMPMB siswa itu 13 Januari sampai 27 Maret tahun 2025. Kenapa lama? Karena ini memperbolehkan 2 tahun kakak kelas kalian atau yang gap year ataupun sekarang aja sudah ada beberapa orang yang menanyakan ke saya, "Pak, eh, saya boleh nggak lulusan tahun 2024 ikut UTBK lagi?" Ya boleh, tidak ada yang melarang. Silakan saja. Saya bahkan nanya, "Kamu sudah kuliah?" "Udah kuliah, Pak. Tapi mau ikut lagi, Pak. Mau ikut penasaran UTBK tahun 2025-nya mau ikut." Ya mangga. Caranya gimana, Pak? Ya udah nanti di bulan Januari kita bisa ngobrol panjang lebar tentang pendaftaran registrasi akun di SNMPMB siswa untuk UTBK SNMPT tahun 2025. Karena berbeda ya. Karena sedikit berbeda dengan yang tahun 2025-nya, yang gap year tahun 2024 dan 2023 boleh mendaftar, gitu ya. Nah, ini berarti 30 Januari, 27 Maret, jangan lupa Februari, mudah-mudahan sebelum Maret sudah daftar yang teman-teman ataupun kalian yang gap year ataupun yang masih penasaran walaupun sudah kuliah. Nah, pendaftaran UTBK SNBT-nya 11 sampai 27 Maret. Nah, berarti pemilih jurusannya langsung ya. Setelah registrasi bisa langsung. Pelaksanaan UTBK 23 April sampai 3 Mei tahun 2025. Pengumuman hasil SNBT-nya 24 Mei tahun 2025 dan sertifikatnya 3 Juni sampai 31 Juli tahun 2025. Kalau di pembahasan sebelumnya itu kita hanya saat ini hanya satu, kalau tidak salah satu apa ya, satu sesi dan satu harinya itu hanya dua kali tes pagi dan siang saja. Ya, oke untuk jadwal untuk UTBK SNBT tahun 2025 kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari kita dari nah, inilah jadwal SNBP tahun 2025 dan jadwal UTBK SNBT tahun 2025. Dan semoga bermanfaat. Saya yakin ya begini kalian butuh karena informasi ini tidak terbatas, ada di webnya. Silakan kalian buka webnya. Webnya jangan lupa snpmbBpp.kem yang ini nih, spmbBpp.kemdikbud.go.id. Nanti akan saya coba diperbesar ya. Nah, ini untuk webnya silakan kalian buka di sana itu lengkap apa aja ada, bahkan kita berbicara peluang pun ada. Nanti kita bicara peluang di video-video berikutnya. Sekarang yang kita tunggu adalah kita akan ikuti tahapannya dulu. Tahapannya pertama pengumuman kota sekolah tanggal 28 Desember tahun 2024. Kita masih menunggu tahapannya dan semoga kalian masuk di eligible. Kita akan sedikit satu-satu dulu jadwal SNBP, jadwal UTBK, SNBT tahun 2025. Oke, jika ada pertanyaan, jika ada yang mau dibahas tentang hal-hal yang lainnya, silahkan kalian komen-komen di bawah dan semoga saya bisa menjawabnya dengan cepat dan fleksibel. Terima kasih, sekian dari saya dan ketemu lagi di video-video nanti. Kita ketemu lagi di video-video yang akan saya bahas tentang SNBP tahun 2025. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.